Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Karina Septianor, NPM 241001034. Saya dari kelas 1O regular pagi Banjarmasin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1, yaitu Bapak Yusri Ihwani, Eskom Mkom, yang telah memberikan tugas UTS untuk membuat atau menjelaskan program untuk menghitung gaji karyawan dengan beberapa aturan menggunakan bahasa pemrograman Python melalui kode editor yaitu Visual Studio Code. Mari simak video penjelasan dan tutorialnya. Baik, ini merupakan program yang akan kita buat nanti, yaitu untuk menghitung gaji karyawan dengan aturan jika masa kerja lebih dari 5 tahun akan memperoleh bonus 15% dari gaji pokok. Kemudian jika pegawai tetap memperoleh uang transport sebesar 50.000, jika sudah berkeluarga akan memperoleh tunjangan sebesar 10% dari gaji pokok. Dan kita akan menghitung gaji bersih dari semuanya ini dengan rumus seperti ini. Dan untuk tampilannya sendiri akan seperti ini. Di sini akan menyebutkan nama dan akan menampilkan rinciannya kembali. Langsung saja kita buka Visual Studio Code. Kemudian pertama saya ingin menampilkan nama dari program ini, yaitu program hitung gaji karyawan. Gunanya print di sini adalah untuk menampilkan. Kemudian saya akan memprint lagi atau menampilkan lagi, yaitu hanya tampilan seperti ini saja untuk memberikan kesan tampilan yang baik. Kita akan tambahkan slice n di sini, gunanya untuk memberi space atau jarak pada program selanjutnya. Langsung saja saya akan menuliskan sebuah variabel, yaitu nama, nik, masa kerja, status karyawan, hubungan merupakan sebuah variabel yang nantinya akan diinput sebuah data. Lalu saya masukkan nama di sini, masukkan nama karyawan, kita beri tik 2 untuk memberikan hasilnya. Kemudian variabel nik, input seperti tadi, lalu ketikkan masukkan karyawan tadi juga. Kemudian selanjutnya ada masa kerja. Jadi kita menggunakan garis bawah atau underscore untuk mencegah error pada sebuah program. Kemudian untuk masa kerja kita menggunakan tipe data integer, int. Kita ketikkan input dulu, masukkan masa kerja dalam tahun. Baik. Jadi gunanya integer di sini untuk mendeklarasikan angka bilangan positif saat seseorang atau karyawan menginputkan data, misalnya 7, itu merupakan bilangan positif. Kemudian lanjut variabel status karyawan. Untuk di sini kita menggunakan input saja, input masukkan status karyawan
tetap atau kontrak. Kemudian status hubungan input masukan status hubungan. Di sini tulis menikah atau belum menikah. Seperti ini. Selanjutnya untuk gaji pokok. Untuk gaji pokok sendiri kita menggunakan plot, tipe data plot. Karena ada kemungkinannya inputan di gaji pokok ini akan menggunakan desimal. Sehingga kita menggunakan plot tadi. Input, kemudian seperti tadi, masukkan gaji pokok. Ini merupakan variabel-variabel yang akan kita gunakan pada saat logika nanti. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan seperti kita buka lagi kembali. Seperti yang di sini. Bonus, uang transport, dan tunjangan merupakan sebuah variabel yang akan kita deklarasikan. Seperti bonus. Uang transport. Nah, 3 variabel ini akan diinisialisasikan dengan nilai awal 0, bertujuan untuk saat perhitungan nanti jika logikanya false atau salah, maka dia akan tetap bernilai 0, dan jika kondisinya benar, maka akan dihitung berdasarkan kondisi yang diberikan. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menggunakan logika if, seperti yang di sini. Jika masa kerja akan peroleh bonus 15% dari gaji pokok. Jadi kita tuliskan. Logika yang pertama yaitu if masa kerja besar dari 5 hasilnya, maka di sini jika false atau lebih dari 5 yang diinputkan di data tadi, maka program akan langsung menjalankan hitungan yaitu 15% dikali gaji pokok. Sini kita akan 0,15 dikali gaji pokok tadi. Gaji pokok di sini yang nanti akan diinputkan di sini, lalu akan dihitungkan di logika yang pertama ini. Setelah seperti ini, kita akan lanjut ke logika yang kedua, yaitu jika status karyawan kita disini menggunakan lower, kemudian lanjutkan ini, kita menggunakan tetap
maka akan mendapatkan uang transport sebesar Rp50.000. Penggunaan lower di sini bertujuan agar saat karyawan menginputkan data tetap dengan huruf kapital seperti ini misalnya tetap ataupun tetap seperti ini, maka akan tetap diperlakukan sama dan akan dianggap seperti kata seperti ini, tetap huruf kecil biasa seperti ini. Jadi untuk sama dengan 2 di sini adalah untuk perbandingan, sedangkan untuk sama dengan yang 1 di sini adalah untuk menyimpan data dari inputan karyawan ataupun seseorang. Kemudian kita lanjut untuk logika yang selanjutnya, yaitu status hubungan. Hubungan, kita menggunakan lower lagi dengan 2 kali, kemudian menikah bertitik 2. Maka jika hubungan menikah, maka akan mendapatkan tunjangan 10%, 0,10% dari gaji pokok, pokok. Setelah logikanya sudah dibuat atau setelah logikanya ditetapkan atau kita buat, maka langsung kita bisa menghitung gaji jika status setelah semua perhitungan yang di atas selesai, maka kita akan menghitung gaji bersih dengan menjumlahkan gaji pokok, bonus, tunjangan, dan uang transport tadi. Gaji bersih gaji pokok ditambah bonus ditambah tunjangan ditambah uang transport. Kemudian untuk menampilkan hasil akhir, maka kita menggunakan format F-string untuk menghasilkan rincian seperti ini, masa kerja hingga gaji bersih yang ada di sini. Ini saja kita ketikkan print, kemudian kita berikan namanya lagi, kita slice enak dulu, baru kita kemudian namanya adalah rincian gaji karyawan. Seperti itu. Kemudian kita tampilkan lagi menggunakan F-string tadi, yaitu nama karyawan
Kita menggunakan tutup kurung kurawa mendeklarasikan nama ini. Menggunakan kurung kurawa. Setelah ini kita akan menampilkan selanjutnya, yaitu nick. Kita F-string dulu. Nick karyawan. Kemudian nick. Kita beri lagi F-string. Kemudian masa kerja. Masa kerja. String masa underscore kerja. Dalam tahun ya. Seperti ini. Kita tampilkan lagi string status karyawan. Status karyawan kita print lagi, kita tampilkan lagi string setelah status karyawan adalah status hubungan. Status hubungan. Selanjutnya adalah gaji pokok. Kita print lagi dulu. Huruf besar semua. Print F gaji, kalau tidak pakai ini, pokok gaji pokok dalam rupiah. Gaji underscore pokok kita print lagi F-string. Setelah gaji pokok adalah untuk menampilkan bonus, hasil perhitungan bonus tadi. Menggunakan rupiah. Bonus. Maaf, di sini saya ada kesalahan. Seharusnya di sini menggunakan kurung kurawa. Baik, untuk selanjutnya kita akan menampilkan uang transport. Dalam rupiah juga, uang transport. Kita akan menampilkan kembali lagi tunjangan. Dalam RP tunjangan.
tampilkan lagi string tadi, yaitu yang terakhir gaji bersih. RP. Underscore bersih. Maksud dari program yang di sini, untuk bagian yang berada dalam string ini, nilainya akan diganti dari hasil input dan hitung dari input yang di sini, dan hasil dari hitung yang di sini akan ditampilkan kembali di dalam string ini. Mari kita coba run file Python-nya, apakah berhasil. Lihat berhasil. Oke, kita tuliskan nama Rina, kemudian nicknya 1234. Kemudian misalnya saya bekerja dalam waktu 8 tahun, kemudian saya tetap belum menikah, masukkan gaji pokoknya 3 juta. Baik, sudah berhasil program yang telah saya buat, atau kita buat, maka akan menampilkan rincian seperti ini. Dan untuk tunjangan sendiri 0, karena saya memasukkan data di sini belum menikah, maka hasilnya adalah false, maka program tunjangan atau program hitungan di sini tidak akan dijalankan. Lalu saya akan coba lagi, saya coba close dulu. Gini, oke. Nicknya 2345, kerjanya 2 tahun, statusnya tetap. Baik, statusnya tetap. Kemudian dia menikah. Gaji pokoknya seperti tadi 3 juta. Oke. Dan untuk bonus di sini kosong. Karena seperti yang di sini, jika masa kerjanya lebih dari 5 tahun, maka akan mendapatkan bonus 15% dari gaji pokok. Tapi jika tidak, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka bonus sendiri akan tetap bernilai 0. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai program hitung gaji karyawan sederhana melalui Visual Studio Code menggunakan bahasa pemrograman Python. Terima kasih.